Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Sumatera Barat yang hadir dalam pelaksanaan salat zuhur hari ini. Pertama dan terutama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beriringkan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, bulan Ramadan telah berlalu. Di bulan Ramadan kita telah diasah, dilatih, ditempa, dibina untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa. Di bulan Ramadan kita berpuasa di siang hari, bangun di malam hari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di akhir Ramadan kita telah berbagi mengeluarkan zakat fitrah. Di tanggal 1 Syawal kita merayakan hari kemenangan kita dengan melaksanakan sholat Idul Fitri. Di bulan Syawal kita juga tambah lengkapi puasa Ramadan kita. Di bulan Ramadan puasa penuh sebulan ditambah puasa sunat di bulan Syawal. Dan kini kita berada di bulan Zulqa'dah. Maka perlu kita renungkan, apakah usaha yang sedang kita laksanakan itu membuahkan hasil? Puasa, zakat, sholat, baca Quran, dan lain-lain sebagainya, apakah membuahkan hasil atau nihil, tidak mendapatkan apa-apa? Padahal Allah telah menyatakan dengan tegas, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Para calon jamaah haji telah berada sebagian di kota Makkah. Pada kloter pertama, kemudian kloter berikutnya, yang mereka akan mengorbankan harta yang mereka usahakan dalam melaksanakan program jamaah haji sekali seumur hidup. Nah, ini yang menjadi problem yang mesti kita renungkan, Bapak Ibu. Ternyata amal ibadah, amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat, mendapatkan redha, mendapatkan kebaikan, tetapi tidak mendapatkan nilai kebaikan. Kenapa? Beberapa
nasihat daripada ulama tentang pentingnya kita mewaspadai 5 perbuatan yang menyebabkan pahala, kebaikan, ibadah dan amal soleh kita menjadi terhapus. Terkadang kita bangga dengan amalan kita, bangga dengan bacaan Quran kita, bangga dengan solat kita, bangga dengan zakat kita, bangga dengan umroh haji kita. Kita lupa, kita telah terlanjur ataupun mungkin sengaja menghapus pahala kebaikan itu dengan 5 perbuatan. Perbuatan pertama adalah karena hasad. Hasad, iri, dengki adalah suatu perbuatan hati yang menggerogoti nilai kebaikan seseorang. Hasad, tidak suka, tidak senang melihat orang sukses, tidak bahagia melihat orang lain beruntung, berhasil mendapatkan cita-citanya. Dia merasa sakit hati, iri. Dia pun berusaha untuk menggagalkan orang lain yang telah berhasil supaya gagal. Dan dia merasa senang kalau orang lain susah, iri. Padahal dia ahli solat, puasa, zakat, haji, umroh. Kalau ada perasaan iri, dengki, hasad, segeralah kita hilangkan. Jangan kita simpan perasaan itu. Yang kedua, penyebab terhapusnya nilai amal kebaikan seseorang karena ghadab, marah yang tidak terkendali, emosi yang terlalu berlebihan. Ternyata marah itu harus dikendalikan. Marah kepada istri, marah kepada anak, marah kepada teman, harus terkendali. Jangan sampai diperturutkan menyebabkan kita kalah dalam berjuang. Karena orang yang kuat, orang yang hebat bukanlah orang yang kuat bergulat. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Maka ketika seseorang tak mampu mengendalikan emosi, tak mampu mengendalikan amarah, maka nilai kebaikan itu pun akan terhapus. Nauzubillah min dzalik. Ketiga adalah karena gosip, karena ghibah, karena gunjing, menjadi penyebab nilai pahala kebaikan yang telah kita usahakan habis semuanya, pindah kepada orang lain. Bahaya Bapak Ibu. Bahaya. Lidah menjadi penyebab hapus pahala kebaikan kita. Karena suku bagunjiang menceritakan aib, kekurangan, keburukan orang lain sehingga orang tersebut dipermalukan. Mari kita istighfar. Kalau terlanjur berjijabah, terlanjung kita mengucapkan, menceritakan aib keburukan orang lain, segeralah kita minta maaf. Itu lebih baik. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Tidak usah mencari Tuhan keburukan orang lain. Tidak usah. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kalau nampak keburukan, kekurangan, kelemahan orang lain, tutupi kekurangan itu. Apakah keburukan keluarga dekat ataupun orang jauh. Tidak usah kita tebarkan keburukan orang lain, terutama keluarga kita. Keburukan istri, keburukan suami, menantu, anak. Keburukan pengurus masjid, keburukan guru mengaji, keburukan yang lain. Jangan diam dan beri nasihat secara pelan-pelan. Karena kita tidak tahu suatu hari perbuatan itu akan kita lakukan. Gunjing, ghibah, ya, gosip,
adalah perbuatan yang menghapus pahala kebaikan kita. Kemudian yang keempat adalah karena zalim. Karena zalim, penganiaya, menindas orang lain. Ahli ibadah tapi zalim. Nanti di akhirat termasuk orang yang bangkrut, orang yang rugi, orang yang muflis. Ketika dia datang menghadap kepada Allah dengan bangga membawa pahala kebaikan yang diusahakan di dunia. Pahala solat, puasa, zakat, baca Quran, umroh, haji. Dia pun merasa puas dan bangga amalan akan menyelamatkannya. Ternyata dia dicegat. Karena kezaliman, pernah menindas orang lain, memukul orang lain, mengambil hak orang lain. Dan belum terbalaskan ketika di dunia. Maka sebelum itu tiba, mari kita maafkan. Mari kita minta maaf. Jangan zalim, karena doa orang yang dizalimi dikabulkan oleh Allah. Dan terakhir kaum muslimin, panjang angan-angan. Terlalu panjang angan-angan, itu pun penyebab terhapusnya pahala kebaikan. Karena tidak bersyukur dengan nikmat yang ada, tidak mau qanaah, terlalu rakus dan tamak. Panjang angan-angan menjadi penyebab hilang rasa syukur, sehingga yang muncullah kufur, sehingga lupa kepada kebaikan-kebaikan yang pernah diterimanya. Panjang angan-angan adalah perbuatan hati yang mesti kita hindari. Nah, demikianlah Bapak Ibu, sekedar mengingatkan kita semua, mari kita jaga hati ini. Kita jaga amal kita supaya kita selamat dalam tetap istiqamah dalam takwa. Istiqamah, takut kepada Allah. Jaga hati, jangan sampai dikotori. Jaga hati, jangan hasad. Jaga lidah, jangan gunjing. Jaga hati ini, jangan sampai kita memperturutkan marah. Jaga hati ini, jangan kita berbuat zalim. Dan jaga hati, jangan panjang angan-angan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.